Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmatnya, atas inayahnya dan nikmatnya tentu saja kita semua masih dapat berjumpa kembali secara online. Ya, secara online di melalui Zoom meeting. Alhamdulillah. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd, ya seperti biasa, marilah pertama-tama kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah dengan niatan kita khususkan kepada muallif kitab Tauhid ini, kemudian kepada guru-guru kita semuanya. Lampunya memang mati. Ya dah, guru-guru kita semuanya dan juga leluhur kita semuanya. Ala hadini wa kullin niyatin sholih. Nawaina ala man sallallahu fa mithli hadzal majlis. Al-Fatihah. Oke, raiku kenapa apa ya ketok rai ketok ngene ya, Dil. Wah, lampunya mati. Aman, Gus. Oke, yang penting layar ya, kemudian share-sharean screen nih. Ini enggak tak mata nih kamera, ben enggak mati hidup layarnya. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tadhib ini. Kembali lagi, saya ulang-ulang bahwasanya kitab Tadhib ini adalah kitab yang berisi tentang dalil-dalil. Jadi kitab yang mendalili, mencarikan dalil untuk kitab takrib atau fathul qorib yang biasa kita pelajari ketika dulu di pondok itu ya. Kalau Syafi'i biasanya pakainya kitab takrib ini, fathul qorib ini. Nah, itu jadi dalilnya mulai dari Quran dan hadis. Ini kalau nggak ada Quran dan hadis biasanya dari qaul sahabat dan seterusnya. Tapi yang paling utama dan yang diutamakan, diprioritaskan oleh mu'alifnya itu adalah yang dalil Qur'ani dulu. Dalil Qur'ani dulu. Seperti itu. Nah, terakhir kita kemarin sudah membahas tentang fardu-fardunya wudhu atau rukun wudhu. Yang mana kan pertama jelas niat terlebih dahulu, kemudian membasuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki saja, dan yang terakhir harus tertib. Nah, mari kita sudah bahas itu, dalil-dalilnya juga apa yang menjadi dasar atau dalil kenapa kok nek wudhu cuman itu aja yang rukun yang harus di apa namanya hanya bagian itu saja yang harus dibasuh seperti itu. Kemudian kita juga sudah membahas kenapa kok ada yang satu kali, dua kali, tiga kali dan lain sebagainya. Kemudian kenapa kok harus tertib, harus urut, kenapa nggak padahal di ayat Qur'annya kan nggak ada harus urut atau gimana ya gitu ya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di mana kita sudah membahasnya, alhamdulillah. Nah, pada saat ini kita lebih berfokus kepada sunnah-sunnahnya wudhu. Jadi sunnah-sunnahnya wudhu di sini ada 10 sunnah-sunnahnya. Jadi kenapa kok surah ini juga dipelajari terlepas dari yang fardunya saja? Karena pertama, ketika kita mempelajari fardunya wudhu, itu berarti kan kita berusaha untuk melakukan apa ya? Kalau kita melakukan fardu itu, setidaknya kita melakukan batas minimal sebuah ibadah itu diterima atau tidak. Jadi sebuah ibadah itu dianggap sah ketika fardu atau rukunnya itu terpenuhi. Nah, itu kalau masalah rukun itu fardu. Nah, kemudian kalau ketika kita belajar sunnah-sunnahnya wudhu, itu kita udah beda level, udah naik level. Udah bukan levelnya sah atau enggak. Tapi ketika membahas sunnah itu levelnya udah sempurna atau tidak. Itu. Bukan sah apa enggak. Nek sah ya tetap sah terus. Mau sempurna mau enggak sempurna tapi tetap sah. Nah, tapi ketika kita melakukan sunnah-sunnahnya semua, maka wudhu kita semakin sempurna. Jadi seperti itu. Bedanya di situ. Maksudnya bedanya sunnah sama rukunnya wudhu apa itu? Kalau rukun itu kaitannya sama sah tidaknya sebuah ibadah. Kalau sunnah itu kaitannya lebih ke sempurna, lebih menyempurnakan ibadah seperti itu. Ya. Kemudian
Eh, nah, saya baca terlebih dahulu teksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu asyratu asya'a. Wasunanuhu dan adapun sunah-sunahnya wudhu itu asyratu asya'a. Ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu. At-tasmiyah itu adalah mengucapkan bismillah. Kemudian wa ghuslul kafaini. Yang selanjutnya adalah membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima al-ina'a. Sebelum kita memasukkan kedua tangan kita ke dalam wadah. Yang ketiga al-madatu atau berkumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu juga masuknya ke sunahnya wudhu. Yang selanjutnya ada al-istinsyaku. Istinsyak itu yang masukkan air ke dalam hidung. Yang selanjutnya adalah wa mashu jami'ir ra'si, itu membasuh keseluruhannya kepala. Jadi rambut kepala dibasuh semua. Kalau di Syafi'i itu sunnah. Tapi kalau di Maliki, Hanafi itu fardu harus dilakukan. Malah rukun gitu. Kemudian memashul ini membasuh kedua telinga, zahirihima, bagian luar telinga, wa batinihima, dan bagian dalamnya telinga, bima jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya air baru itu adalah air yang berbeda dari air yang digunakan untuk membasuh kepala. Jadi kalau itu bukan di sini, kalau di Bulughul Maram itu ya. Kalau pas di Bulughul Maram itu nanti di ketika bab wudhu itu ada sendiri, ada hadis-hadis yang menjelaskan Nabi kadang wudhunya itu ketika membasuh kepala itu langsung dibablas ke telinga, basuh telinga. Begitu juga ketika basuh telinga itu pakai air bekas, bukan bekas, air sisaan dari basuh kepala. Tapi juga ada riwayat lain yang mengatakan Nabi ketika basuh telinga itu pakai air baru, jadi air selain atau air yang berbeda, jadi ngambil air baru lagi untuk basuh telinganya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya wa takhlilul lihyati al-kaffati. Takhlilul lihyah, jadi menyela-nyela jenggot al-kaffati yang yang tebal. Kalau jenggotnya tebal itu ya sunnah untuk di sela-sela. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan juga yang sunnah juga menyela-nyela jari-jari tangan, dua tangan, warijla ini dan jari-jari kedua kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan juga mendahulukan bagian kanan atas yang kiri. Jadi kita mendahulukan yang kanan-kanan dulu baru yang kiri. Berarti kalau misalnya kita wudhu terus kita habis basuh muka, basuh tangan kiri dulu, boleh nggak? Ya boleh aja, tetap sah wudhunya. Cuman nggak melakukan sunnah basuh tangan kanan dulu, baru kiri. Nah nanti cara basuh kanan kirinya bagaimana? Ada beda-beda. Ada yang mengatakan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Ada yang mengatakan kanan dulu 3 kali, langsung kiri 3 kali. Kayak gitu. Cuman biasanya nih dulu diajarnya kan kanan kiri. Kemudian toharotu salasan salasan. Nah, dan sunnah juga itu adalah membasuhnya itu 3 kali 3 kali. Wal muwalatu. Nah, mualah itu artinya Indonesianya apa ya? Pokoknya itu terus menerus berkesinambungan. Jadi harus langsung rampung gitu. Karena wudhu itu kan boleh ya, kita wudhu terus jeda. Misalnya kita wudhu muka, tangan, terus basuh sebagian kepala, kan kurang kaki. Terus kita keluar dulu misalnya kemana sih? Maksudnya kita ngapain dulu lah. Nah, selama air tidak apa air di tubuh kita belum kering itu masih boleh, terus nanti oh iya aku wudhuku kurang nampung ya. Itu langsung balik lagi ke tempat wudhu, melanjutkan wudhu basuh kaki itu boleh. Batasnya itu sampai airnya kering. Sampai airnya itu udah nggak ada air lagi. Nah, udah nggak ada air yang balik dari awal. Nah, makanya ini sunnah untuk jadi kita wudhunya langsung selesaikan. Itu sunnah mualah itu maksudnya terus gitu. Apa berkesinambungan lah. Oke, nah selanjutnya kita membahas dalil-dalilnya yang sunnah-sunnahnya wudhu. Pertama, wasunanuhu asyatu asya'a. Jadi sunnahnya itu ada 10. Yang pertama, at-tasmiyah. Itu ada footnote at-tasmiyah. Melafalkan bismillah. Jadi rawa an-Nasa'i, Imam Nasa'i telah meriwayatkan bi isnadin jayyidin dengan sanad yang bagus. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'an." Jadi sebagian sahabat-sahabat Nabi itu ada pada saat itu sedang pengen wudhu lah, tolab. Jadi pengen
wudhu tapi nggak bisa nemuin air. Falam yajidu ma'an. Mereka tidak bisa mendapati air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadin minkum ma'un? Apakah ada yang punya air? Maksudnya apakah ada yang kalian ada yang bawa air nggak? Fa'utiya bima'in. Kemudian dikasih air lah kanjeng Nabi. Fawadhu yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma'u. Kemudian Nabi mau wudhu lah di dalam wadah yang ada airnya itu. Summa qala, kemudian kanjeng Nabi bersabda atau bersabda tawaddu'u bismillah. Oh ya, yaudah ya kita wudhu. Wudhulah dengan diawali bismillah seperti itu. Wudhulah dengan menyebut nama Allah seperti itu. Tawaddu'u bismillah. Ai qailina dzalika. Maksudnya adalah kalian berwudhulah sembari melafalkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Fara'aitu al-ma'a yafuru min baini asabi'ihi hatta tawaddu'a nahwa sab'ina rajulan. Nah, jadi ini kemudian fara'aitu al-ma'a yafuru min baini asabi'ihi. Jadi ini hadis yang menjelaskan tentang mukjizatnya Kanjeng Nabi. Yang pernah dengar ya mukjizat yang apa di tangannya Kanjeng Nabi itu keluar airnya itu. Nah, ini hadisnya ini ceritanya. Jadi dari itu akhirnya Kanjeng Nabi kan ngambil air itu karena kekurangan air. Kanjeng Nabi bilang ke sahabat-sahabatnya tuh ada kurang lebih 70-an orang. Yuk, tawadhu bismillahi. Yuk, kalau mau wudhu silakan. Ngomong bismillah apa? Tawadhu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dengan begitu, ini si sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu salah satu dalamnya Kanjeng Nabi lah dulu itu. Nah itu beliau mengatakan ra'aitu al-ma'a yafuru min baini asabi'i. Maka aku pun melihat air itu mengalir dari tangan jari-jari jemarinya Kanjeng Nabi. Hatta tawaddu ana wa sab'ina rajulan, sampai akhirnya ada 70 orang itu bisa wudhu dari air yang keluar dari tangannya Kanjeng Nabi itu. Jadi ya ini dalil untuk bismillah sebelum wudhu plus ada cerita tentang mukjizatnya Kanjeng Nabi. Ini mukjizat. Jadi mukjizat. Jadi kalau kaitannya sama Nabi, entah Nabi Muhammad, semua Nabi nanti itu ada istilahnya itu ada kalanya mukjizat sama irhasat. Bahasa irhas. Nah, kalau mukjizat itu adalah segala sesuatu yang khariqul ada atau segala sesuatu yang tidak masuk akal lah gampangannya seperti itu. Dan itu terjadi dari orang yang memang seorang nabi atau orang yang mengaku nabi, ya seorang nabi lah, dari seorang nabi utusan Allah, ketika beliau bisa menampakkan sesuatu yang khariqul ada, kayak misalnya ngeluarin onta emas dari batu atau misalnya menghidupkan orang mati dan lain sebagainya, itu mukjizat. Nah, tapi juga ada irhasot namanya. Irhas itu adalah ya sama, sesuatu yang tidak masuk akal, akan tetapi itu munculnya dari seseorang calon nabi. Jadi sebelum dia diangkat jadi nabi, kok ada kayak sesuatu yang tidak masuk akal, nah itu namanya irhas. Irhas itu hamzah, ro, ha, alif, sod, irhasun, irhasun. Gitu. Arabnya. Kalau misalnya mau cari baca-baca itu di Google bisa cari aja irhas. Nah, irhasnya kanjeng Nabi ada banyak gitu. Dan biasanya kalau bulan-bulan Maulid ini pasti banyak ustadz-ustadz Habib atau Kiai atau Dai lah itu yang cerita-cerita tentang keistimewaannya kanjeng Nabi. Entah menceritakannya mukjizatnya, kisah kelahirannya, yang mana kalau kelahiran hal-hal yang berkaitan sama kelahiran kayak misalnya ketika lahir itu ada cahaya terang benderang atau misalnya tiba-tiba apa kekaisaran di mana apa kekaisaran apa tuh yang runtuh tiba-tiba terus ada api yang selama ribuan tahun menyala, ya itu kan irhasat. Kalau irhas yang paling jelas itu kan ada misalnya kan Nabi pas kecil itu pernah dibelah dadanya pas masa apa disusui sama Halimah Sa'diyah itu, di bawah Halimah Sa'diyah, terus anaknya Halimah Sa'diyah itu ya saudara sepupunya Nabi lagi dolanan kasih cilik itu kan tadi salah toddler itu masih anak-anak. Kanjeng Nabi tiba-tiba didatangi sama dua orang berbaju putih, malaikat. Tiba-tiba di kereta dia terus dibelek, dadanya dibelek gitu. Nah itu sing saudara anaknya Halimah itu ngeliat lah. Terus lapor ke Halimah. Halimahnya kaget, wah apa langsung nggak cerita ya akhirnya dikejar tapi udah gak gampang apa terus dilihat ya dadanya Nabi nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada apa-apa. Cuman sing anak kecilnya itu bilangnya iya itu dibelah tadi dibelah. Jadi Nabi itu dibelah dadanya itu
dua kali, 3 kali sama pas mau Isra Mi'raj itu. Ya itu ada bilang 2 kali, ada bilang 3 kali. Nanti kalau di dalam biasanya di kitab tauhid atau kitab sirah itu nanti ada istilahnya itu apa peristiwa syakus sodar itu apa pembelahan dada, pembelahan dada. Ada bilang 2 kali, ada bilang 3 kali. Nanti kalau mau membaca-baca bulan Maulid ya, kita juga ini ya ini kita bahasnya hadis-hadis juga diniati sebagai memeriahkan bulan Maulid juga. Oke, itu tadi yang tentang dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waghuzul kafaini qabla idkhalihi ma'al ina'a itu nggak ada footnote-nya. Ya mungkin karena sebelum-sebelumnya udah ada itu ya dibahas bahwasanya apa kalau kita mau masukkan tangan ke dalam wadah masa wudhu yang pakai air 2 kulah itu kita disunahkannya basuh tangan dulu nih sebelum kita masukkan ke wadah gitu. Meskipun sebenarnya nggak basuh juga nggak apa-apa ya. Kecuali nek tangan kita non najis gitu kita lihat ada najis langsung dilebok ya jangan kita bersihkan dulu najis. Tapi kalau misalnya tangan kita bersih kayak nggak ada apa-apa gitu ya nggak apa-apa maksudnya langsung dimasukkan saja nggak usah pakai basuh dulu. Tapi kalau pengen sunnah ya basuh dulu. Wamat mado tuh kumur-kumur ini juga sunnah. Makanya biasanya kalau orang puasa itu ada sebagian orang yang ketika puasa itu nggak mau wudhunya pakai kumur karena khawatir nih nggak apa ya kelek atau gimana takut khawatir nanti jadi ragu-ragu aduh masih ada sisa nggak ya nih kumur-kumuran takutnya masih ada sisa air sedikit di mulut kita nganu ya akhirnya kelek atau gimana jadi ini biasanya orang puasa itu ya hati-hatinya kayak gitu jadi nggak lebih baik meninggalkan sunnah untuk kumur-kumur gitu. Nah kemudian istinsyak itu juga sama aja karena sunnah biasanya wong poso nggak melakukan ini nggak disunahkan karena makan Nabi mah disunahkan aja poso itu nggak usah istinsyak soalnya nek kebelabasan jadi bisa kelekan masukkan air ke hidung terus malah wedine bablas malah jadinya batalin puasa. Pemasuk jami' ar-ra'si itu juga apa namanya sunnah juga membasuh seluruh kepala karena kalau Syafi'i kan yang harus dilakukan hanya apa membasuh sebagian saja seperti itu. Nah, kemudian ketika masuk bab jami' ar-ra'si itu ada dalilnya. Nah, dalilu kita baca footnote-nya dalilu hadhihi sunan al-arba'. Adapun dalil dari sunnah yang keempat ini itu ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa qad su'ila, jadi beliau Abdullah bin Zaid ini ditanyai, ada orang tanya. An wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana wudunya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'a bitaurin min ma'in. Fata'a bitaurin. Taurin itu eh, ya wadah lah, kayak ember gitu lah, atau gayung. Jadi wadah istilah. Itu kan bawahnya ada at-taur inaun karena ma'rufan ladai. Jadi nama nama wadah yang biasanya dipakai untuk wadah air taur. Fatawaddu alahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid ini berwudu sebagaimana wudunya kanjeng Nabi. Jadi kayak nunjukin ke mereka ada orang nanya gimana tuh kanjeng Nabi kalau wudu tuh gini loh wudunya gini tak tuduhin gini tak kasih tahu kayak gitu. Kemudian fa'alayatihi minnat tauri faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri famat madha wastanshaqa wastantara bi thalathi arafatin. Nah, pertama ya fa'ala yadihi minat taur faghasala yadayhi thalathan. Jadi sebelum dimasukkan itu dia basuh tangannya 3 kali dulu, kemudian masukkan ke dalam wadahnya, kemudian ngambil air berkumur-kumur, istinsyak apa menghirup air, istintar mengeluarkan air dari hidung 3 kali, 3 kali khurafat, jadi 3 kali jiduan itu. Tsumma adkhala yadahu faghasala wajahahu salasan, kemudian lanjut membasuh mukanya 3 kali. Tsumma ghasala yadaihi marrataini ilal mirfaqaini, kemudian basuh kedua tangannya 2 kali sampai siku ini 2 kali. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu, kemudian beliau lanjut lagi masukkan tangannya dan membasuh kepalanya seperti itu. Nah, fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Fa'aqbala wa adbara. Jadi
Fa'aqbala maka apa namanya? Ya ke depan. Aqbala itu kan ke arah depan dengan kedua tangannya, wa adbaro dan ke belakang pakai kedua tangannya marrotan wahidatan satu kali. Tsumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian membasuh kakinya sampai apa mata kaki. Nah, terkait aqbala wa adbaro ini itu kalau sini belum ya. Saya dulu kemarin kalau yang pernah ikut semangat tuh saya pernah menyontohkan ya tentang bagaimana aqbala adbaro ini. Saya coba aktifkan kamera ya. Nah, ya. Jadi kemarin pas ini kan ada akbala wa adbara. Kalau secara tekstual itu bagaimana kita membasuhnya kepala kita. Kan kalau tekstual kan akbala wa adbar. Akbala itu kan maknanya ke depan, ke arah depan. Adbar itu baru ke belakang. Kalau kita pakai tekstual hadis ini berarti ke depan dan ke belakang itu berarti kita membasuhnya bukan bukan gini, tapi dari belakang dulu ke depan. Karena akbala kan berarti ke arah depan, ke depan dulu, baru ke belakang gini. Nah, kalau pakai tekstual hadisnya. Nah, cuma nanti ada riwayat lain yang pakai, jadi ada hadis riwayat lain, bukan dari yang meraktekkan beda lagi, sahabat lagi, yang dari siapa ya itu? Di Bulughul Maram ada itu, teksnya bukan akbala akbaro, tapi akbaro dulu baru akbara. Jadi ke belakang dulu baru ke depan. Jadi dari depan ke belakang dulu gini, habis itu baru ke depan lagi, kayak gitu. Nah, itu yang kalau basuh seluruh kepala. Terus ada apa? Ada di Subul Salam apa yaitu di syarahnya Bulughul Maram itu terus ada ulama yang mencoba apa namanya mengambil jalan tengah supaya mau akbala adbaro mau adbaro akbala itu sama aja. Caranya gimana? Caranya sih kalau kata ulamanya itu kita mulainya nggak dari tempat tumbuhnya rambut ini nggak dari depan banget, tapi dari ubun-ubun. Jadi kan ubun-ubun kan agak agak sini ya, jadi nggak terlalu depan agak sini. Jadi kalau misalnya hadisnya itu akbala baru adbaro ke depan dulu, jadi kayak dari tengah sini ke depan ya udah ini ke depan. Jadi sampai depan sini baru adbaro baru ke belakang gini. Jadi tetap ya tetap mulainya tuh dari sini semua gitu loh. Tapi kalau akbala adbaro berarti ya ke depan dulu sedikit gini set baru ke belakang. Kalau pakai hadis yang adbaro wa akbala, adbaro berarti ke belakang dulu baru ke depan ya udah tinggal ke belakang gini langsung ke depan gitu. Jadi ada yang ulama mencoba apa jam'ul taufik. Jadi kayak oh ini itu dua hadis itu nggak bertentangan loh, sama aja gerakannya itu, caranya sama. Itu gimana? Ya itu caranya kita mulainya nggak dari depan banget kayak gitu. Ya seperti itu sih. Nah, nah ya kemudian Ghazal apa ini Jemerasi. Nah mungkin ini kalau yang selanjutnya ya mungkin ini footnote terakhir yang kita baca aja ya. Setelah ini masih banyak lagi. Oke, wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima jadidin. Dan yang selanjutnya ini keberapa ini? Tasmiyah, husul kafaini, matmadah, istinsyak, masul jama'i rasi. Yang kelima, yang keenam. Memasul udhuna ini, jadi membasuh kedua telinga, luar dan dalamnya. Gitu. Ada footnote-nya nomor 3. Oke. Bahwa At-Tirmidzi, sahabat Imam Tirmidzi mengatakan, meriwayatkan wasohahahu dan dinilai sahih oleh beliau. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat dari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udunaihi dhahirihima wa batinihima. Bahwasanya kanjeng Nabi itu membasuh kepalanya dan juga kedua telinga beliau, bagian luar maupun dalamnya. Gitu. Walid Nasai dan juga Imam Nasai, maksudnya riwayat dari Imam Nasai, masaha bi ra'sihi wa udunaihi batinihima bisabahataini wa dhahirihima bi ibhamaihi. Nah, jadi kalau ini itu beliau membasuh kepalanya dan kedua telinganya. Yaitu apa? Caranya bagaimana membasuh kedua telinganya? Jadi kedua telinga itu cara membasuhnya pertama sabah itu kan eh sabah itu kan ini apa? Telunjuk. Nah, kalau ibham itu kan jempol ya kan, jempol. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu nanti kalau ketika membasuh kedua telinga itu jempol yang di luar, jempol itu yang bersihkan bagian luar telinga, bagian luar di sini, kalau yang telunjuk itu yang bagian dalamnya. Makanya kan kayak gini lah. Nah,
Biasanya kan kayak gini ya. Ya kayak gini lah. Telunjuknya yang masuk ke dalam, jempolnya yang di luar. Jadi kayak gini. Seperti itu. Biasanya kan yang wudhu kan kayak gitu ya. Jadi model wudhunya ada yang kepala, kepala terus langsung bablas telinga gini. Ada yang kepala 3 kali, terus Waduh, lagi. belum kelihatan. Gimana? Nggak kelihatan ya? Oh, barusan belum kelihatan. Oke. Oh, berarti nek di anu, oke. Berarti kan kalau eh, yang ini tadi ya, sabahaten itu kan telunjuk. Kalau yang ibham itu kan jempol. Jadi maksudnya yang riwayat ini maksudnya membasuh telinganya bagaimana kanjeng Nabi ya? Membasuh telinganya tuh sebenarnya bebas. Cuman kalau yang sesuai sunnahnya itu ya, jadi jempol ini untuk bagian luar telinga, bagian luar sini ya, bagian luar sini. Nah, bagian dalam tuh pakai telunjuk ini. Jadi kayak biasanya lah wudhunya, misalnya yang versi pakai air yang sama dengan basuhan kepala ya, habis gini tuh langsung bablas ke sini, langsung gini kan, biasanya gini, langsung mesin telinga gitulah. Jempolnya yang di luar, ini yang di dalam bersihin dalam telinga gini. Kalau misalnya pakai air yang berbeda dengan basuhan kepala, itu berarti ya kepala 3 kali dulu, dah habis itu baru telinganya ya ambil air langsung gini aja. 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi itu. Jadi caranya ya jadi apa namanya menambahi insya Allah menambahi ganjaran kita ya. Jadi ketika kita berwudu, mungkin dulu kita mungkin bagi misalnya ada ya misalnya yang dulu kayak kita wudunya gimana bahas telinga ya bahas telinga mau gini kita belum tahu dalilnya nih. Nah tapi ketika udah belajar ini jadi tahu oh ada hadisnya tuh memang kanjeng Nabi itu wudunya kayak gitu berarti ini yang dari luar ini yang di dalam gitu. Jadi oh ya jadi kan ketika kita tahu dalilnya maka menambah ganjaran pasti beda lah orang yang tahu dasar ibadahnya dan yang belum tahu seperti itu. Nah oke. Okay. Nah, dan selanjutnya riwayat selanjutnya Al Hakim. eh, Imam Hakim meriwayatkan min hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dari hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat wudunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu tawaddo'a famasaha udunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra's. Masaha bihi ra's. Jadi beliau berwudu, bahwasanya kanjeng Nabi itu berwudu dengan membasuh kedua telinga yaitu dengan basuhan dengan air yang berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk membasuh kepala. Jadi airnya berbeda. Jadi air kepala dulu, habis selesai kepala itu baru pakai air baru untuk telinga. Jadi ini yang dalil untuk yang apa namanya airnya berbeda. Kalau yang atas tadi kan nggak disebutkan berbeda, jadi langsung kepala langsung telinga. Kalau yang hadis yang selanjutnya ini adalah hadis dalil yang kepala dulu, habis itu baru ambil air lagi untuk yang telinga. Nah, takhlil kafati ini kayaknya insya Allah selanjutnya aja ya. Dan tidak kepanjangan. Soalnya satu dua ada 5 footnote sih. Jadi halaman ini insya Allah minggu depan, bulan depan ya insya Allah. Jadi tak tandai sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi singkat karena saya nggak bisa lama-lama. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Gus. Oh iya, monggo monggo. Saya tuh pernah dengar kalau Eh, setiap halo halo dengar nggak? halo halo, coba agak, ya gimana gimana? Cek, ya. Saya pernah dengar Gus kalau misalnya setiap gerakan itu ada bacaannya gitu ya Gus, bacaan sunnah doanya gitu ya. Mm-mm. Oh ya, Nah, itu termasuk ada di sini atau uh, beda lagi ya Gus? ya, oke, siap, terima kasih. Nah, terkait bacaannya itu ya, ya saya tahu kayak misalnya ketika basuh, saya dulu juga juga ngapal itu pas di pondok itu ya, tapi selalu soalnya jarang. Mungkin yang ketika basuh rambut itu kan Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, hindarkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka kan kayak gitu. Nah, bacaan-bacaan kayak gitu itu kalau kenapa di sini nggak ada?
Karena bacaan-bacaan kayak gitu itu biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinannya itu adalah eh, bukan yang berasal dari, ada yang mengatakan itu juga ada dalilnya sampai Kanjeng Nabi seperti itu. Ada yang itu doa-doa itu doa-doa yang doa-doa tambahan, doa-doa tambahan dari ya ulama-ulama zaman dulu ketika menambahi seperti maksudnya bukan, makanya nggak disebutkan di sini karena mungkin memang itu yang nggak pakai dalil hadis. Tapi kenapa kok itu tetap dilakukan? Karena ya itu kan bukan apa namanya, bukan ibadah. Dalam artian bukan ibadah itu bukan, kan kalau bid'ah, kalau sesuatu bid'ah, bid'ah yang kalau cara Imam Syafi'i kalau sama Izzuddin bin Abi Salam itu kan bid'ah itu adalah sebuah ibadah yang tidak ada dalilnya kan kayak gitu. Nah, kalau yang ketika kaitannya doa itu, kalau yang itu mungkin kalau dilakukan masih nggak apa-apa karena itu tidak merusak ibadah yang lain. Maksudnya ya itu biasanya kalau doa-doa kayak gitu, saya juga dulu, ya saya nggak cari tahu ya, ketika dulu pas zaman SMMTS apa apa itu kan suruh ngapalin udah hafalin aja, tapi kan nggak dikasih tahu ya itu dalilnya dari mana dari mana dari mana. Ya sampai sekarang saya nggak terus kepo-kepo sih. Nah tapi sepertinya kalau doa-doa kayak gitu itu doa-doa dari orang-orang soleh atau orang-orang kasyaf kayak gitu, ulama-ulama zaman dulu atau mungkin bisa juga wali-wali seperti itu, yang mana kan seringlah kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang soleh, wali-wali yang ketika wudhu, maksudnya kayak kenapa kok kita harus wudhu, ada salah satu wali yang sering wudhu gitu kan, kenapa kok, jadi ketika wudhu itu meskipun secara fisik kita itu bersih, tapi ketika wudhu itu, air wudhu itu meskipun bersih, kenapa kok, jadi saya pernah dengar cerita itu, kenapa kok air mustakmal itu nggak bisa dipakai untuk bersuci lagi, meskipun sejatinya air itu bersih, karena mustakmal itu kan, air mustakmal itu kan air bekas yang kita gunakan untuk bersuci. Jadi ketika kita wudhu, basuh muka, nah ada air netes dari muka kita, itu adalah air mustakmal, air bekas kita bersuci. Nah kenapa itu nggak boleh digunakan? Nah, ada satu ulama, saya lupa namanya itu ulama itu, ya beliau terkenal wali, kasyaf juga, jadi beliau melihat kenapa kok itu nggak boleh digunakan, karena beliau melihat di air bekas kita wudhu itu ada kayak kotoran, kotoran batin lah, maksudnya kotoran yang kita nggak bisa lihat gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan juga doa-doa ini, yang doa-doa tadi Allahumma harim syari wa basyari al dan lain sebagainya itu mau diamalkan nggak apa-apa. Karena kembali lagi itu kan untuk apa? Kita berharap ya, apa roja harapan kita ketika berwudu. Karena di wudu pun kita sambil ngomong pun tuh nggak apa-apa, nggak membatalkan wudu gitu kalau kita ngomong. Kita maksudnya ngomong ketika wudu kita ngomong tuh kan nggak apa-apa. Tapi kan ketika doa-doa dalam wudu pun itu kan disarankannya kan nggak diucapkan. Biasanya disarankannya tetap dibaca tapi dalam hati kayak gitu. Dengan harapannya itu ketika kita basuh tangan ya oh, semoga ya misalnya tangan ini bisa selalu berlaku hal-hal yang baik, tidak maksiat kepadamu dan lain sebagainya kayak gitu. Doa-doanya kan saya lupa doanya gimana, mungkin masih ingat jenengan yang tanya. Kalau saya udah lupa sih. Cuman ingatnya satu itu yang harim syari wa basyari ala nar gitu. Yang lainnya saya lupa. Jadi kayak gitu. Nah, itu kenapa nggak ada di sini karena itu mungkin ya itu tadi nggak pakai dalil Quran, dalil Quran, dalil hadis itu tadi. Gitu. Bisa jadi dalilnya kol sahabat atau kol tabiin gitu. Masuknya berarti mungkin ranah tasawuf juga ya Gus. Ya bisa pakai dengan tasawuf juga bisa. Siap atur non Gus. Oke. Ada lagi? Ada dari Faruk itu Gus di kolom chat. Oh Gus ya. mau tanya kalau terkena kotoran hewan itu membatalkan wudhu. Sepertinya pernah dengar ada beberapa kotoran hewan yang tidak membatalkan karena memang kotorannya kecil jadi cukup dibersihkan saja. Oh ya. Jadi kalau kena kotoran hewan. Jadi kalau kena kotoran hewan itu sebenarnya yang membatalkan wudhu karena najis. Jadi ketika kita megang najis itu meskipun najisnya sedikit ya kita wudhunya batal. Nah tapi nanti di kitab Safinah apa ya? Apa syarahnya Safinah itu najis? Saya lupa. Jadi ada klasifikasi najis. Jadi najis itu ada yang ada kalanya najis yang bisa dimakfu, ada najis yang tidak bisa dimakfu.
Dimaafu itu maksudnya kalau kadarnya masih sedikit itu kadang dimaklumi ya, dimaafkan. Kalau ada juga najis yang meskipun sedikit itu tidak bisa dimaafkan, maksudnya tidak dimaafu lah, bahasanya dimaafu. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang dimaaf, maksudnya saya lupa-lupa ingat soalnya itu. Ya. Saya tak buka lagi. Itu jadi ada klasifikasinya. Cuman yang jelas kalau kotoran hewan, kalau misalnya kita sholat terus ketiban telek cecak, misalnya paling sering terjadi kan kayak gitu ya. Nah, otomatis kan ya memang ketiban telek cecak. Jadi sebenarnya kalau kita sholat terus kita kentut, itu kentut kita tuh tidak membatalkan sholat. Kita kentut tuh nggak membatalkan sholat, atau kita sholat tiba-tiba kita dipegang lawan jenis itu tidak membatalkan sholat. Tapi hal-hal itu membatalkan wudhu. Yang mana kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Makanya kalau dengan begitu kesimpulannya ketika kita terkena kotoran hewan, otomatis sholat batal. Tapi nggak langsung batalkan sholat. Jadi prosesnya itu wudhunya batal, wudhu batal, otomatis sholatnya juga batal. Jadi bukan hal yang membatalkan sholat, hal yang itu. Nah, kalau kena kotoran hewan ya, itu membatalkan wudhu itu tadi. Cuma ada beberapa kotoran yang memang dimaafkan. Terlebih kalau misalnya kita kotorannya kecil dan kita nggak ngeh, atau misalnya kita ngeh ada ketiban telek cecak nih, ketiban telek cecak gitu kan, ya udah kita ngeh ya langsung kita hilangkan saja itu nggak apa-apa. Maksudnya yang karena kan telek cecak itu kan kotoran yang iya ya, maksudnya ketika nempel di sini kan, ketika dihilangkan itu kan bisa nggak ada bekasnya gitu loh, kalau kita hilangkan gitu. Beda cerita kalau cair, teleknya cair kayak misalnya apa ya, telek lencong itu ya, maksudnya telek lencong gitu apa? Ayam, kotoran ayam yang kayak mencret itulah. Ya maksudnya ya itulah pokoknya kotoran yang cair gitu. Itu kena pakaian kan kita langsung bersihin kan nggak bisa. Maksudnya kotoran-kotoran yang biasanya di Makfu itu kotoran-kotoran yang rada padat sehingga itu tidak meninggalkan bekas ketika kena pakaian kita. Nempel gini ya kita langsung hilangkan, bisa hilang. Tapi kalau yang kotorannya itu yang basahnya itu yang basah ketika kita hilangkan masih nempel ada kotoran di sini, maka ya itu membatalkan sholat. Tapi kalau ya wudhu juga otomatis gitu. Nah, tapi kalau ya ini perlu dispesifikkan lagi. Kalau misalnya cuma nemploknya di baju kita nih, ada telek, misalnya baju kita kena telek kotoran hewan, wudhu kita nggak langsung batal. Tapi kalau sholat baju kita kena kotoran hewan, terus banyak, terus kita pas sholat, ya itu sholat kita batal. Tapi wudhu kita belum tentu batal. Karena kan itu di kotoran di pakaian kita. Dan pakaian suci itu kan syarat sahnya sholat, bukan wudhu. Nah, nanti kalau gitu mungkin kita cukup ganti baju yang baru, terus sholat lagi, wudhunya belum batal. Beda cerita kalau itu sampai nembus ke kulit kita. Nah, baru ketika kena kulit itu yang membatalkan wudhu. Jadi yang kaitannya sama kulit kita gitu kalau yang wudhu. Jadi itu kalau yang dimakfu, masalah dimakfu itu ya biasanya itu tadi, kotoran yang memang kecil dan yang kering biasanya. Maksudnya yang agak padat, yang nggak cair. Kalau cair, kayak misalnya cair itu misalnya kita sholat Jumat, cuma tiba-tiba kita ketiban telek manuk mabur gitu. Nah, itu yang apes banget itu. Kalau kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, misalnya pulang Jumatan nih, kita pulang Jumatan, ketika sampai rumah kita lihat, kok ono telek telek manuk gini ngelambiku gitu kan. Ketika sampai rumah, nah itu biasanya nih corone fikihnya itu kita tetap sah sholat Jumat karena kita pikiran kita itu oh ini ada ini paling jadi kita pakai kenapa kok tetap sah Jumatannya karena atau sholat di masjidnya karena itu kita pakai probabilitas yang oh ini pasti kota aku yakin kok ketika kita yakin aku yakin tadi sholat tuh belum ada nggak ada telek ini kok jadi kayak gitu kan jadi kita meyakinkan diri karena al yakin la yuzalu bisyak jadi kita meyakinkan diri oh ini masih teleknya itu bukan pas mau sholat tadi kok sehingga ya sehingga apa namanya sehingga ketika seperti itu maka ya udah jadinya kita berasumsi oh itu pasti kotorannya nemploknya itu setelah kita selesai dari masjid jadi setelah sholat jadi sholatnya tetap sah kayak gitu biasanya kayak gitu kalau di fikih kayak gitu jadinya ya udah selama kita yakin kalau kita ragu-ragu ya udah kita yang baleni sholat cuman kalau kita bisa meyakinkan diri kita bahwasanya selama sholat tadi itu nggak ada ketiban apa-apa dan kita yang penting kita yakin ya udah nggak usah baleni sholatnya ya mungkin gitu sih ada lagi nggak yang lain. Oke, ada kalau nggak ada ya nggak ada.
Belum ada Gus sepertinya. Oke, baik kalau nggak ada mungkin ya mungkin mungkin bisa kita cukupkan sampai sini dulu ya kalau nggak ada ya. Bu yang jelas pesan saya mungkin mumpung bulan Maulid ya. Bulan Maulid itu ya karena kita bulan Maulid ya jelas kita harus apa namanya senantiasa berbahagia di bulan Maulid, bulan lahirnya Kanjeng Nabi seperti itu. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi pun berbahagia dengan hari kelahirannya beliau. Kanjeng Nabi kan apa wujud bahagianya Kanjeng Nabi dengan kelahiran beliau yaitu beliau senantiasa istiqomah untuk berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya kenapa kok jenengan puasa dinten Senin Kanjeng Nabi kayak gitu, ya karena itu hari kelahiranku. Jadi itu ya mungkin itu cukup menjadi dasar kita berbahagia juga atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aja berbahagia dengan kelahirannya, masa kita umatnya nggak ikut berbahagia seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian untuk itu closing statement saya. Yang jelas yaitu pesan singkat saya lah untuk kita semuanya. Sin nafsi wa iyakum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Fitini wa dunya wal akhirah. Dan berjumpa kembali insya Allah pada bulan depan. Bismillah. Oke, terima kasih ya semuanya. Mohon maaf saya harus ya nanti habisnya ada ngajar lagi soalnya.